Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zuria dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Baiklah, saya akan berbagi video pembelajaran pengaruh iklim dan pencemaran udara terhadap hewan atau ternak. Seberapa penting pengaruh iklim dan pencemaran udara terhadap hewan? Tapi, apa sih iklim itu? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Iklim merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan ternak sapi. Karena unsur-unsur faktor iklim atau faktor lingkungan dapat mempengaruhi produktivitas ternak sapi. Namun, salah satu faktor lingkungannya dapat menjadi kendala. Tidak terekspresinya sifat genetik ternak adalah lingkungan mikro. Sebenarnya lingkungan mikro itu apa ya? Berdasarkan ruang lingkup atau luasan area yang terdampak oleh pengaruh faktor lingkungan, maka iklim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iklim makro dan iklim mikro. Perbedaan antara kedua iklim ini adalah pengukuran unsur iklim dengan menggunakan peralatan fisik di stasiun klimatologi dikategorikan sebagai iklim makro. Dan sedangkan pengukuran unsur iklim pada ruang lingkup yang sempit seperti dalam sebuah kandang atau areal penanaman pakan ternak dikatakan sebagai iklim mikro. Terdapat 3 unsur iklim mikro. Yang pertama, suhu dan kelembapan udara. Yang kedua, radiasi. Dan yang ketiga, kecepatan angin. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur iklim mikro. Yang pertama adalah suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan udara merupakan dua faktor iklim yang mempengaruhi produksi sapi, karena dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi, dan keseimbangan tingkah laku ternak. Mengapa bisa terjadi? Nah, apabila interaksi suhu dan kelembapan tinggi atau melebihi batas ambang ideal hidup ternak, maka menyebabkan terjadinya stres atau cekaman panas. Ternak akan mencari cara untuk mengeluarkan panas pada tubuhnya dan melibatkan serangkaian adaptasi dari pernapasan, peredaran darah, endokrin, dan sistem syaraf jika ternak mengalami ketidaknyamanan dalam suhu tubuhnya. Karakteristik adaptasi ini dapat menentukan toleransi perkembangbiakan hewan ternak dengan lingkungannya dan koordinasi semua sistem dapat mempertahankan potensi produktivitas di bawah tekanan suhu lingkungan. Nah, menurut McDowell 1981 menyatakan penyesuaian ternak dengan suhu lingkungan panas ditunjukkan oleh kemampuan adaptasi ternak terhadap lingkungan yang dinilai dari performa produksi. Cengkaman panas adalah faktor utama penyebab menurunnya pengembangan produktivitas ternak. Akibat cengkaman panas ialah 1. Bisanya menurunnya nafsu makan. 2. Peningkatan konsumsi minum. 3. Penurunan metabolisme dan peningkatan katabolisme, lalu peningkatan pelepasan panas melalui penguapan, lalu penurunan konsentrasi hormon dalam darah, dan meningkatnya temperatur tubuh, respirasi, dan denyut jantung, dan dapat perubahan tingkah laku. Yang kedua adalah radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas suatu benda ke benda lain tanpa bersentuhan. Arus panas radiasi mengalir tanpa bantuan bahan pengantar atau media dan dapat melewati ruang hampa udara. Tahukah kamu bahwa radiasi matahari secara langsung terhadap sapi mengakibatkan sapi tidak nyaman, sehingga menimbulkan efek negatif terutama pada siang hari.
sapi akan mengalami cekaman panas maksimal dari radiasi matahari pada pukul 13.00 sampai 14.00, di mana pada waktu tersebut nilai intensitas radiasi matahari meningkat dan dapat mempengaruhi respon fisiologinya loh. Yang ketiga adalah kecepatan angin. Angin dapat digunakan untuk mereduksi cekaman panas pada ternak. Namun, menurut Maeder 2006 menyatakan kondisi lingkungan panas dengan suhu lingkungan, kelembapan relatif, dan radiasi matahari di atas zona nyaman, ditambah kecepatan angin rendah dapat mengakibatkan beban panas ternak sehingga bisa mengakibatkan penurunan kenyamanan dan kinerja ternak serta kematian loh. Wah, nah jadi dari uraian tersebut bahwa iklim sangat berpengaruh terhadap fisiologi sapi dan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak sapi. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas ternak? Nah, seperti kita tahu bahwa kita tidak bisa menghentikan perubahan iklim yang terjadi pada lokasi peternakan kita. Maka, untuk itu, salah satu usaha yang dilakukan peternak adalah memodifikasi lingkungan dalam manajemen ternak sapi untuk mengurangi cekaman panas akibat suhu udara, kelembapan, dan radiasi matahari. Modifikasi lingkungan dapat dilakukan dengan melalui pemberian naungan, penggunaan air minum dingin, penyemprotan air ke tubuh ternak, pemberian kecepatan angin tertentu kepada ternak. Lalu juga ada pemilihan bahan atap kandang, penentuan ketinggian atap kandang. Bagaimana cara kita untuk memilih bahan atap kandang dalam iklim yang panas, yaitu dengan memilih bahan atap yang berkonduktivitas rendah. Lalu, usaha lain kita tempuh untuk memodifikasi lingkungan mikro di dalam kandang dengan memperbesar ukuran kandang. Salah satunya dengan meninggikan atap kandang, sehingga volume udara, aliran udara yang masuk ke dalam kandang menjadi lebih besar dan pergantian udara lebih cepat sehingga suhu dalam kandang itu menurun. Selain iklim mikro, apakah pencemaran udara juga berpengaruh terhadap ternak? Sekarang ini, pencemaran lingkungan sudah terjadi di mana-mana. Pencemaran yang paling besar disebabkan oleh pembuangan senyawa kimia tertentu dari kegiatan industri dan transportasi. Contohnya adalah timbal. Dari hewan yang tercemar oleh timbal, maka akan ada gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh keracunan timbal, seperti anemia, gangguan janin pada ibu hamil, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, kerusakan pada otak besar, epilepsi, dan delirium sejenis penyakit gula. Pencemaran pada saat praproduksi bisa saja terjadi melalui udara tercemar. Bagaimana sapi bisa tercemar oleh timbal? Sapi yang berasal dari peternakan yang berlokasi di tepi jalan raya akan terjadi akumulasi timbal terus-menerus melalui udara tercemar timbal di sekitar peternakan. Udara sekitar peternakan tercemar oleh timbal dikarenakan tingginya emisi dari gas buang kendaraan yang lalu lalang. Jadi, sapi bisa tercemar melalui udara, lalu melalui rumput. Nah, rumput liar merupakan pakan ternak yang paling sering digunakan karena bisa diperoleh dari mana saja, seperti di pinggir jalan raya, dekat dengan pembuangan sampah, akan sangat bisa tercemar oleh timbal. Lalu dengan air minum, apabila air minumnya diambil dari air hujan atau air tanah. Air tanah akan tercemar timbal apabila
dekat dengan sumber sampah seperti pembuangan baterai bekas, alat-alat elektronik, kaleng cat, sehingga perlu diperhatikan sumber pakan dan lokasi pemeliharaan sapi. Sumber pakan dan kualitas udara sekitar peternakan merupakan faktor risiko pencemaran timbal terhadap sapi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih lokasi yang jauh dari jalan raya dan tempat pembuangan sampah, baik untuk lokasi peternakan sapi maupun lokasi sumber pakan sapi. Sekian dari video pembelajaran dengan berjudul Pengaruh Iklim dan Pencemaran Udara Terhadap Hewan atau Peternak. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like dan jika ada saran atau masukan, silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.